Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Fearless Battle Spirit. Bab 1271. Bab 1271. Fusil lagi, gabung di sini. Kim Nan berbalik, tampak sedikit tertegun. Hah? Kim Nan berbalik dan segera melihat bahwa awalnya hanya ada 8 makam Kaisar Agung yang memancarkan aura, seolah-olah mereka telah terbangun. Sekarang, terdapat 19 makam Kaisar Agung, semuanya memancarkan aura. Apa yang sedang terjadi? Kim Nan, aku lupa memberitahumu bahwa setiap kultivator yang memasuki makam Kaisar akan dikenali dan dibangunkan oleh para Kaisar dan Raksasa yang tertidur di sana berdasarkan bakat, kekuatan, dan sebagainya. Misalnya, pada awalnya, hanya 8 Kaisar Agung yang mengenali Anda. Kemudian, Anda memicu binatang bencana, dan kemudian 11 Kaisar Agung lainnya mengenali Anda dan bangkit. Lebih jauh lagi, di makam para Kaisar, begitu Kaisar Agung menyadari kebangkitanmu, dia akan membuat kesepakatan denganmu dan memberimu keuntungan. Dewa Pedang Matahari Bulan nampaknya melihat kebingungan Kim Nan dan berbicara perlahan, menjelaskan situasinya. Setelah mendengar kata-kata ini, Kim Nan segera mengerti segalanya. Mungkin karena bakat dan kekuatan yang dimilikinya, ia dikenali oleh penguasa salah satu dari 5 gunung, sehingga memperoleh pecahan pohon Changlan. Tampaknya makam Kaisar ini bukan sekadar makam seorang Kaisar besar. Sekarang, 19 Kaisar Agung telah bangkit untukmu, ditambah klonku yang bisa beraksi sekali. Dengan begitu, ketika kau menggabungkan pohon bela diri dan sesuatu yang tak terduga terjadi, mereka bisa beraksi untukmu dan membantumu berhasil menggabungkannya. Selain itu, hutan bencana dan tanah suci surga selatan pada dasarnya berseberangan, jadi tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Terlebih lagi, makam Kaisar ini sangat misterius, mengisolasinya dari rahasia surgawi. Ketika kalian menyatu di sini, kalian memicu fenomena mengerikan. Raksasa seperti gerbang surga selatan sama sekali tidak menyadarinya. Kata Dewa Pedang Matahari dan Bulan dengan ringan. Dia telah merencanakan semua ini untuk Kim Nan. Haha, Kim Nan, kau harus menyatu dengan Wushu. Aku pasti akan membantumu kali ini. Ceka-ceka, 2 pohon Dao Tuwu menyatu. Dewa Pedang Matahari Bulan benar. Di akhir jalan, 19 Kaisar Agung termasuk Kaisar Setan Hati, Kaisar Qianmi, Kaisar Pengorbanan Jiwa, Kaisar Xuanqin, Kaisar Zhou Mi, Del, semuanya angkat bicara dan menyatakan sikap mereka. Bagi mereka, meskipun Kim Nan belum mencapai status Kaisar, mereka masih bersedia membantu Kim Nan sekali dan memberinya beberapa manfaat. Lagi pula, ia mampu menarik binatang buas kuno yang membawa bencana dan memiliki bakat serta kecakapan seperti itu. Jika ia menjadi Kaisar 100 tahun kemudian, ia pasti akan terbang tinggi ke langit. Bagi mereka yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun, 100 tahun hanyalah sekejap mata dan mereka pasti bisa menunggu. Dewa Pedang Senior, dan semua senior lainnya, aku serahkan fusi pohon bela diri kepada kalian. Kim Nan mendengar kata-kata ini tanpa ragu atau menolak. Ia langsung menggenggam tangannya dan berkata. Setelah selesai berbicara, dia duduk bersila, dan pohon Dewa Perang dan pohon bela diri runtuh melayang keluar pada saat yang sama. Kali ini, aku akan langsung bergabung dan menjadi Kaisar dalam satu gerakan. Mata Kim Nan berkilat tajam, lalu ia mengeluarkan pecahan pohon Changlan dan menyuntikkannya dengan kekuatan leluhur bela diri. Dalam sekejap, seluruh pecahan pohon Changlan meledak menjadi cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya, langsung menerangi seluruh makam Kaisar. Kekuatan hidup yang kaya dan kuat membuat sekelilingnya tak lagi tampak seperti makam. Dewa Pedang Matahari dan Bulan serta 19 Kaisar dan Raksasa Agung semuanya berkonsentrasi, menyaksikan pemandangan ini tanpa berkedip. Penggabungan 2 pohon Dao Tuwu merupakan peristiwa yang begitu agung sehingga mereka pun tidak ingin melewatkannya. Mungkin, berbagai misteri yang terkandung di dalamnya dapat memberi mereka beberapa wawasan. Pada saat ini, di bawah pengaruh kekuatan pohon Changlan yang tak terbatas, seluas samudera yang bergelora, seluruh tubuh Kim Nan mulai mengalami perubahan yang mencengangkan. Organ-organ dalamnya, tulang-tulangnya, darahnya, dan sebagainya, semuanya mulai bertransformasi. Segera setelah itu, jiwa Dewa Perang Kim Nan yang telah lama tertidur melayang keluar, dan 7 sinar merah menyilaukan di belakangnya bertambah 2 kali lipat. Kekuatan Dewa Perang yang terpancar darinya tiba-tiba melonjak lapis demi lapis, menyapu ke segala arah. Bahkan 36 makam Kaisar-Kaisar besar tampaknya telah terkena dampak yang tak terlihat dan mulai bergetar sedikit. Ini, mata Dewa Pedang Matahari dan Bulan terpaku. Apa yang baru saja terjadi? Semangat bela dirinya telah meningkat dari surgawi tingkat 7 ke surgawi tingkat 9. Mungkinkah semangat bela dirinya meningkat dengan sendirinya sekarang? 19 Kaisar dan Raksasa Agung juga menunjukkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah mereka bahwa mereka melihat roh bela diri yang dapat maju dengan sendirinya. Tentu saja, menurut mereka, sesuatu yang misterius pasti telah terjadi barusan, yang menyebabkan perkembangan jiwa bela diri tersebut. Bukan berarti jiwa bela diri ini dapat terus berkembang dan meningkat selamanya. Kalau tidak, akan terlalu mengerikan. Setelah jiwa bela diri berubah,
kekuatan agung pohon Changlan mengalir ke pohon Dewa Perang dan pohon runtuh. Pada saat ini, kedua pohon bela diri itu mekar dengan cemerlang, dan berbagai pola pada batang, cabang, dan daun mulai bertambah terus-menerus, berevolusi ke tingkat yang ekstrim. Dua diagram Tao di antara dua pohon bela diri memulai sebuah deduksi misterius. Di peta Dewa Perang, titik-titik hijau mulai muncul, membentuk bayangan dunia kuno. Di peta kehancuran, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai memadat, dan di tengahnya, terdapat sebuah rune kuno. Kedua diagram Tao telah mencapai titik ekstrim. Jika Kinnan menggunakannya lagi, kehendak kehancuran dan kehendak Dewa Perang akan menjadi sangat kuat. Mulai fusi. Hati Kinnan sekuat batu, matanya tenang, dan pikirannya terfokus. Kekuatan agung pohon Changlan sepenuhnya menyelimuti kedua pohon bela diri itu, dan mereka perlahan-lahan saling mendekat. Berdengung. Pada saat ini, pohon perang Dewa Bela Diri dan pohon bela diri runtuh mulai bergetar hebat, dan tekad yang kuat mulai melonjak ke atas. Terutama kemauan pohon Dewa Perang yang amat dahsyat, seakan tak akan menyerah sekuat apapun kekuatannya. Sungguh mengerikan niat perlawanan itu. Dewa Pedang Matahari Bulan dan 19 Kaisar Agung serta raksasa yang hadir menahan napas saat melihat pemandangan ini. Dengan penglihatan mereka yang luar biasa, mereka secara alami dapat melihat bahwa meskipun kekuatan pohon Changlan sangat dahsyat, namun tidak akan berhasil jika dipaksakan untuk menyatu. Dalam situasi ini, apa yang harus dilakukan Kinnan? Seperti dugaanku, fusi paksa pasti akan menjadi bumerang. Kalau begitu, aku hanya bisa mengandalkan metode itu dan mengambil risiko. Mata Kinnan menunjukkan sedikit tekad. Jalan yang dilaluinya sekarang belum pernah dilalui oleh siapapun sebelumnya. Apa yang ingin dilakukannya belum pernah dilakukan sebelumnya, jadi bahkan dia sendiri tidak yakin apakah dia bisa berhasil. Namun, inilah satu-satunya cara. Berhasil atau gagal, Anda harus mencobanya. Pohon perang Dewa Perang, runtuhnya pohon perang, hancurkan untukku. Kinnan mengeluarkan raungan panjang, dan pikiran serta kemauannya terkonsentrasi hingga ekstrim. Bab 1272, pohon bela diri yang mengerikan dalam sekejap, pohon bela diri yang runtuh dan pohon Dewa Perang mulai bergetar hebat, dan retakan menyebar dari batang, cabang, dan dedaunan. Pada saat ini, kekuatan lain yang dimiliki oleh pohon bela diri, serta kehendak seni kekaisaran lainnya, bagaikan gunung yang mengalami pukulan dahsyat dan runtuh satu demi satu. Apa yang dia lakukan? Apakah dia menghancurkan pohon seni bela dirinya sendiri? Mungkinkah dia ingin membentuk kembali pohon seni bela dirinya sendiri? Ketika 19 kaisar dan raksasa melihat pemandangan ini, wajah mereka tiba-tiba berubah. Meskipun dia adalah Dewa Pedang Matahari dan Bulan, hatinya terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Kinnan memiliki keberanian yang luar biasa dan benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Perlu diketahui bahwa tidak ada perbedaan antara pohon bela diri dan prajurit. Jika pohon bela diri runtuh, itu akan menyebabkan trauma besar bagi prajurit itu sendiri, dan peluang untuk membangun kembali dan pulih akan sangat tipis. Kebanyakan orang yang pohon ilmu bela dirinya tumbang pada dasarnya menjadi orang yang tidak berguna setelahnya dan tetap berada di puncak alam suci ilmu bela diri selama sisa hidup mereka. Ledakan. Akhirnya, disertai ledakan yang mengguncang bumi, kedua pohon seni bela diri itu meledak sepenuhnya. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyala, menerangi segalanya. Dua kekuatan dahsyat dan mengerikan melonjak ke segala arah, menyebabkan 36 makam kekaisaran terguncang hebat. Seluruh jalan yang lapuk itu mulai bergetar. Dua pohon seni bela diri yang megah dan mendominasi tadi kini telah berubah menjadi dua lukisan Tao yang kusam dan redup. Retakan bahkan mulai menyebar di lukisan-lukisan itu. Ledakan. Pada saat ini, seluruh tubuh Kinnan seperti dihantam oleh raksasa kuno. Ribuan luka muncul di tubuhnya, dan darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Auranya juga jatuh dari awan ke dasar lembah. Pada saat ini, rasa sakit yang mengerikan menyerbu ke dalam pikiran Kinnan, seakan-akan ada banyak sekali iblis yang menyerbu ke dalam pikirannya, membuka mulut mereka yang berdarah, dan mulai menggigit otak dan jiwanya terus-menerus, membuatnya hampir pingsan. Pohon bela diri, bentuk ulang. Kinnan menahan rasa sakit yang mengerikan dan mengeluarkan raungan keras. Kemauannya yang goyah tiba-tiba meledak dan mengembun ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia bahkan tidak dapat melewati level ini, bagaimana Kinnan bisa menerobos gerbang surga selatan, menaklukkan dunia, mencapai puncak, dan menjadi tak terkalahkan. Dalam sekejap, kekuatan pohon Changlan yang agung dan luas tersedot masuk, memancar keluar, terus-menerus menelan dan memadat. Tak lama kemudian, ia memadat menjadi prototipe pohon leluhur bela diri, yang tingginya 3 meter, berwarna hijau seluruhnya, dan memancarkan aura kuno yang tak terhitung jumlahnya. Mengumpulkan. Mata Kinnan merah padam dan dia berteriak bagai guntur. Dua diagram Dao yang gelap dan redup, dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, terbenam ke dalam prototipe pohon leluhur bela diri di bawah kehendak Kinnan yang luar biasa. Kehendak Dewa Perang dan kehendak kehancuran menyebar pada saat yang sama, menyebabkan dua kehendak yang kuat dan menakjubkan muncul dari pohon bela diri ini. Sama seperti sebelumnya, kedua keinginan ini, meski bersemayam di pohon silat, mulai saling tolak-menolak dan berkelahi. Tidak mungkin ada dua harimau di satu gunung. Namun,
perasaan penolakan dan konfrontasi ini jauh lebih kecil dari sebelumnya. Inilah rencana Kinnan, menghancurkan dua pohon bela diri dan menyatukan dua keinginan menjadi satu pohon bela diri di saat yang bersamaan. Dengan cara ini, betapapun hebatnya kedua keinginan ini, mereka tidak akan bisa seperti sebelumnya. Bahkan jika mereka bertarung sampai mati, mereka tidak mau bergabung menjadi pohon bela diri. Karena mereka hanya sekedar berkehendak dan tidak dapat lepas dari lingkup Wushu. Kehendak Dewa Perang, kehendak kehancuran, kalian semua adalah kehendakku. Karena kalian adalah kehendakku, maka saat ini juga, menyatulah menjadi satu. Pada saat ini, seluruh keinginan Kinnan meledak dan menerobosnya. Di dalam pohon bela diri embrionik, kehendak Dewa Perang dan kehendak kehancuran yang saling bersaing mulai berkurang secara bertahap di bawah kekuatan tekad Kinnan yang luar biasa. Hingga akhirnya, kedua diagram Dao berhenti bersaing dan sepenuhnya menyerah. Mereka berbalik dan mulai perlahan menyatu. Pada saat penyatuan, garis-garis yang tak terhitung jumlahnya langsung menyebar di batang, cabang, dan daun pohon bela diri embrionik, dan kekuatan baru yang sangat mengerikan mulai lahir. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Dewa Pedang Matahari dan Bulan, beserta 19 kaisar dan raksasa agung yang hadir, tak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap saat menyaksikan pemandangan ini. Sekalipun mereka adalah mereka tidak yakin bahwa mereka benar-benar dapat membentuk kembali pohon seni bela diri dan memungkinkan dua keinginan menakjubkan lainnya untuk menyatu satu sama lain. Kinnan ini benar-benar membuka mata mereka hari ini. Berdengung. Pada saat ini, di antara 17 makam kaisar yang sangat sunyi, ada 7 makam kaisar lagi, dengan formasi kuno dan sebagainya, yang sedang beroperasi, dan aura kuno terpancar dari mereka. 7 kaisar dan raksasa yang tertidur ini sepenuhnya terinfeksi oleh kehendak Kinnan. Tiba-tiba, ruang dan waktu antara langit dan bumi tampak membeku. Segala sesuatu di dunia terhenti. Dewa Pedang Matahari dan Bulan serta 26 kaisar agung dan raksasa semuanya melihat dengan sangat jelas bahwa di tengah-tengah pohon bela diri, dua diagram Tao dan dua keinginan yang menakjubkan terus-menerus berpotongan dan berubah. Dan misteri yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus terjadi. Hingga akhirnya, dua diagram Tao dan dua wasiat itu akhirnya menyatu sepenuhnya. Ledakan. Seberkas cahaya merah kemasan melesat ke langit dari pohon leluhur bela diri yang baru, menembus kekacauan di atas, seakan-akan menembus seluruh ruang sempit. Suatu kekuatan yang mengerikan, dingin, dan dahsyat, bagaikan luasnya 9 surga, menyeruak keluar dari pohon bela diri. Jalan yang lapuk dan kuno ini langsung terguncang dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, lalu terus meledak. 36 makam kaisar di kedua sisi jalan gantung itu tampaknya telah dihantam oleh hantaman kuno. Semua formasi pertahanan meledak dan hancur. Hati Dewa Pedang Matahari Bulan dan 26 kaisar agung serta raksasa semuanya dikejutkan oleh dampak besar pada saat yang sama. Yang mengejutkan mereka bukanlah kekuatan ini, betapapun mengerikan atau kuatnya kekuatan itu, tetapi kemauan baru ini, yang sangat mengejutkan dan mengguncang kemauan mereka sepenuhnya. 10 makam kaisar yang tersisa yang sangat sunyi hampir semuanya terbangun pada saat ini. Meskipun awalnya mereka tidak tertarik pada Kinnan, sekarang, di bawah keinginan yang mengerikan ini, mereka harus tersentuh dan bangun. Bahkan di ujung jalan, 5 gunung megah dan megah yang diselimuti kabut putih tak terhitung jumlahnya, semuanya mulai bersinar pada saat yang sama. Bahkan pemilik gunung pun merasa khawatir. Bab 1273 membawa perintah Kaisar. Bab 1274 membawa perintah Kaisar. Namun, ini belum selesai. Di atas pohon bela diri baru Kinnan, kehampaan runtuh seketika, dan di dalamnya muncul serangkaian sosok hitam pekat yang menjulang tinggi, seperti raksasa kuno. Setiap sosok memancarkan aura mengerikan, dan jumlahnya tak terhitung. Inilah kekuatan aturan langit dan bumi Changlan. Seolah-olah kelahiran pohon leluhur bela diri Kinnan telah menimbulkan murka langit dan bumi, mengirimkan pasukan iblis. Mulailah. Cahaya dingin langsung memancar dari mata Dewa Pedang Matahari dan Bulan yang dalam. Ia berteriak pelan, mengarahkan jari kakinya, dan berubah menjadi cahaya suci yang mengerikan. Ia melangkah ke dalam kehampaan, dan sarung pedang kuno di tangannya melepaskan serangkaian energi pedang yang mengerikan. Kecuali 10 kaisar yang dibangunkan secara paksa, 26 kaisar yang tersisa bereaksi cepat, berdiri dari makam kaisar, melangkah ke dalam kehampaan, membangkitkan kekuatan kekaisaran yang luar biasa, dan meledak dengan keterampilan kekaisaran yang mencengangkan. Tiba-tiba terdengar ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Pertarungan yang amat mengerikan terjadi tepat di kehampaan. Meskipun kekuatan aturan langit dan bumi sangat dahsyat, mereka sama sekali tak berdaya melawan Dewa Pedang dan 26 kaisar agung serta raksasa. Mereka hancur total. Hanya butuh beberapa ribu tarikan napas untuk menghancurkan semua sosok gelap itu. Pada saat ini, cahaya pohon wushu di depan Kinnan juga menghilang, memperlihatkan penampilan aslinya. Saya melihat seluruh pohon bela diri itu setinggi 10 kaki, dan batang, cabang, serta daunnya semuanya menunjukkan warna hitam kemasan yang sangat aneh. Di tengah pohon bela diri itu, sebuah pola kuno tergantung. Di dalam pola itu terdapat dunia hijau. Di bagian terdalam dunia itu, sesosok hitam sedang duduk bersila. Meskipun tidak ada aura yang terpancar,
siapapun dapat merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari diagram Tao ini. Diagram Tao ini sekarang menjadi diagram kehancuran Dewa Perang. Penggabungan dua keinginan itu mendatangkan perubahan kualitatif. Tak hanya itu, semua luka di tubuh Qin Nan telah pulih seperti semula. Setiap kali ia menarik napas, rasanya seperti guntur bergemuruh di sekujur tubuhnya, dengan kekuatan yang dahsyat dan dahsyat. Penggabungan dua pohon seni bela diri adalah perang itu sendiri, dan pemenangnya secara alami akan berubah ke tingkat yang benar-benar baru. Wushu yang mengerikan, kehendak diagram Dao itu sungguh tak terduga. Aura yang dipancarkan anak ini sekarang sebenarnya setara dengan aura Kaisar Agung tingkat keempat. Mengerikan, sungguh mengerikan. Kalau hanya mengandalkan tekad, aku takut aku pun takkan mampu menandinginya. Misteri pohon ilmu bela diri ini sungguh luas. Bahkan teknik mata kaisarku hanya bisa mengungkap puncak gunung esnya. Dewa Pedang Matahari dan Bulan beserta para kaisar agung lainnya yang telah menyerbu ke dalam kehampaan semuanya kembali dan menatap Qin Nan di jalan dengan wajah terkejut, berseru kagum dari lubuk hati mereka. Meskipun mereka semua adalah raksasa yang kuat dan jenius langka 15.000 tahun yang lalu, mereka sekarang sangat terkesan oleh Qin Nan. Jika mereka berada pada level yang sama, saya khawatir tidak akan ada orang jenius yang dapat dibandingkan dengan Qin Nan atau menyainginya. Yah, perjalanan ini tidak sia-sia. Dewa Pedang Matahari Bulan menatap Qin Nan dengan sedikit kekaguman di matanya, meskipun klonnya telah menjadi sangat ilusif, hampir transparan, dan hendak menghilang ke udara tipis. Bahkan kelima orang dewasa pun merasa khawatir. Kaisar Setan Hati tiba-tiba menemukan sesuatu dan mendongak ke ujung jalan di depan. Ternyata, seperti dugaan Qin Nan, kelima gunung itu adalah makam 5 dewa bela diri. Namun, makam 5 dewa berbeda dengan makam para kaisar. Tidak ada kultivator yang diizinkan menginjakkan kaki di sana. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Jika itu terjadi di zaman kita, dan Qin Nan bisa membuktikan dirinya sebagai kaisar, 5 dewa bela diri agung pasti sudah waspada sejak lama, dan aku pasti sudah muncul. Kaisar Qianmi mendesah, dengan sedikit keengganan di matanya. Lebih dari itu, jika Qin Nan bisa membuktikan dirinya sebagai kaisar, bahkan di zaman kita, itu pasti akan menggemparkan seluruh benua Changlan. Ya, jika Qin Nan dapat membuktikan dirinya sebagai seorang kaisar, aku ingin tahu seberapa tinggi tingkat kultivasinya akan tercapai. Dengan pohon bela diri yang begitu kuat dan diagram Dao yang begitu mengerikan, Qin Nan mungkin jauh lebih dari sekadar kaisar tak terkalahkan. Kultivasinya sungguh tak terkira dan melampaui semua jenius dalam sejarah benua Changlan. Para kaisar dan raksasa lainnya tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Sepertinya, dalam benak mereka, mereka semua membayangkan adegan Qin Nan menjadi kaisar. Sudah cukupkah kau bicara? Tak banyak kata, jika di dunia ini. Era ini memang seperti ini. Bagaimanapun, Qin Nan hanya bisa menunggu 100 tahun sebelum ia bisa menjadi kaisar. Kaisar Zhou Tian berkata dengan dingin. Begitu dia mengatakan ini, para kaisar dan raksasa lainnya terdiam. Ya, memang tak banyak, jika di dunia ini. Zaman memang seperti ini, dan bahkan para dewa perang yang kuat pun tak berdaya mengubahnya. Untuk sesaat, makam para kaisar menjadi sunyi senyap. Di ujung jalan ini, cahaya terang di antara 5 gunung berangsur-angsur meredup. Entah kenapa suasananya menjadi muram tak terlihat. Terima kasih, para senior, untuk waktu ini. Qin Nan yang tengah duduk bersila di jalan raya, perlahan membuka matanya dan menangkupkan tinjunya ke arah para kaisar dan raksasa yang hadir. Jika kaisar tidak mengambil tindakan, dia harus mengeluarkan banyak tenaga untuk bertahan hidup dari bencana ini. Qin Nan sudah bangun? Haha, kamu melakukan pekerjaan hebat hari ini. Para kaisar dan raksasa yang diam itu semuanya tertawa. Qin Nan, karena kau sudah bangun, buatlah kesepakatan dengan 26 kaisar yang membantumu kali ini. Lalu aku akan mengirimmu kembali ke aliansi anti surga, kata Dewa Pedang Matahari dan Bulan dengan ringan. Benar sekali, anak muda Qin Nan. Kami semua yang hadir di sini akan melepaskan kekuatan Kaisar Agung yang dahsyat, membentuk diagram Kaisar Agung di tubuhmu. Ini akan sangat bermanfaat bagimu, tetapi kau harus berjanji untuk membantuku jika diperlukan di masa mendatang. Kaisar Setan Hati berdiri dan berkata, karena alasan khusus, mereka untuk sementara tidak dapat meninggalkan makam kaisar, jadi mereka harus mencapai kesepakatan dengan berbagai jenius untuk merencanakan masa depan. Oh, kalau kalian para senior butuh sesuatu nanti, aku pasti tidak akan menolak. Tapi, aku tidak butuh peta Kaisar Agung ini. Kuharap kalian para senior bisa membantuku melindungi hukum sekali lagi. Mata Qin Nan berbinar dan dia berbicara cepat. Melindungi Dharma sekali? 26 kaisar dan raksasa semuanya tercengang. Bukankah Qin Nan sudah berhasil bergabung? Kenapa dia masih butuh wali? Mungkinkah Qin Nan berencana untuk mengasingkan diri di sini? Mengapa kita membutuhkan wali? Dewa Pedang Matahari dan Bulan mengerutkan kening. Karena aku ingin. Sudut mulut Qin Nan melengkung ke atas, dan kilatan mengejutkan melintas di matanya. Darah di tubuhnya tiba-tiba mendidih saat ini. Kaisar Zheng. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan yang agung, misterius, dan luas segera melonjak dalam tubuh Qin Nan, menyapu seluruh makam kaisar.
Bab 1274, mengguncang bumi. Kekuatan agung dan misterius ini sebenarnya adalah kekuatan kekaisaran yang asli. Kekuatan kekaisaran yang asli telah berada di tubuh Qin Nan selama ini, dan baru hari ini ia mampu menunjukkan pengaruhnya. Yang terlihat hanyalah, di bawah kehendak Qin Nan, gumpalan cahaya keemasan yang kacau terus-menerus terbenam ke dalam pohon leluhur bela diri. Bagaikan naga emas, mereka terus berkelana di dalam pohon bela diri, menyebabkan batang, cabang, dan daunnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jika penyatuan dua diagram Dao merupakan perubahan kualitatif dalam kehendak, maka setelah penyatuan kekuatan kekaisaran asli, yang dimulai adalah transformasi dalam kekuatan. Dari leluhur bela diri hingga kaisar agung, bagaikan manusia yang berubah menjadi dewa. Manusia terkuat tetaplah manusia biasa. Hanya dewa yang mampu menguasai kekuatan yang dimiliki dewa. Wow. Pada saat ini, angin kencang datang entah dari mana dan bertiup ke arah seluruh makam kaisar. Ada keagungan yang kuat dalam angin ini. Jika seorang kultivator biasa ada di sini, ia pasti akan terguncang dan tidak berani bergerak maju. Angin ini adalah angin Kaisar Agung, dan hanya dapat muncul saat seseorang dipromosikan menjadi Kaisar Agung. Ini, Kaisar Zheng, dia adalah Kaisar Zheng. Dia benar-benar membuktikan dirinya sebagai kaisar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan kekaisaran asli di dalam tubuhnya? Bukankah aturan bela diri benua Changlan telah diutak-atik? Bagaimana mungkin seseorang masih bisa mencapai status kaisar yang memproklamirkan diri? Asal mula kekuatan kekaisaran itu, bukankah dikendalikan oleh daftar kaisar dan daftar dewa? Bahkan gerbang langit selatan pun tak berdaya. Bagaimana dia bisa mendapatkan asal mula kekuatan kekaisaran? Dewa pedang matahari dan bulan, serta 36 kaisar agung dan raksasa yang hadir, benar-benar terpukau oleh pemandangan di hadapan mereka. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget, seolah-olah guntur ilahi kuno dari 9 surga telah menyambar jiwa mereka dan meledak dengan dahsyat. Tahukah Anda? Raksasa-raksasa ini telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan menyaksikan perang yang menggemparkan dan perubahan yang mengguncang bumi 15.000 tahun yang lalu, dan pertempuran langit selatan 8.000 tahun yang lalu. Meskipun mereka terkejut dan terguncang, mereka tidak pernah merasa seakan-akan dunia mereka benar-benar terbalik seperti yang mereka alami hari ini. Ledakan. Pada saat ini, cahaya yang luar biasa memancar dari 5 gunung di ujung jalan, memecah kabut putih yang tak terhitung jumlahnya. 5 sosok tinggi dan agung muncul dari tanah dan berdiri di puncak gunung, menyaksikan pemandangan ini dengan mata yang sangat terkejut. Kelima tokoh ini sebenarnya adalah 5 dewa perang besar. Sepanjang masa, betapapun hebatnya seorang jenius, ketika seseorang memasuki makam kaisar, bahkan jika itu adalah wanita yang datang 8.000 tahun yang lalu, kelima dewa bela diri tidak pernah muncul secara langsung. Paling-paling, mereka akan terkejut, mengirimkan pikiran ilahi mereka, dan membuat kesepakatan dengannya. Tetapi sekarang, mereka benar-benar terkejut dan tidak bisa lagi duduk diam. Membuktikan diri sebagai seorang kaisar adalah peristiwa yang menggemparkan. Terlebih lagi, orang yang telah membuktikan dirinya sebagai kaisar adalah seorang jenius yang mengerikan yang telah melampaui aturan seni bela diri, memadatkan diagram Dao, dan menggabungkan pohon seni bela diri menjadi satu. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Qin Nan. Seluruh pikiran Qin Nan terfokus pada pohon leluhur bela diri, merasakan perubahan misterius pada batang, cabang, dan daunnya. Ia juga merasakan misteri tak berujung yang muncul dari gumpalan kekuatan leluhur bela diri yang berubah menjadi kekuatan Kaisar Agung. Baru setelah Qin Nan melihat gambaran kehancuran dewa perang di pohon bela diri, dan melihat sedikit cahaya keemasan muncul, dan hendak bergabung dengan kekuatan kekaisaran untuk menjalani transformasi yang menakjubkan, cahaya ilahi yang menyilaukan muncul di matanya. Sekarang juga, semua kekuatan kekaisaran asli akan dilepaskan. Qin Nan berteriak keras. Kekuatan kekaisaran asli yang tersimpan di tubuhnya, yang sebanding dengan kehidupan dua kaisar, tiba-tiba berubah menjadi seperti 2 naga emas kuno. Mereka meraung ke langit dan bergegas menuju gambaran kehancuran dewa perang. Ini rencana Qin Nan. Dia memiliki kekuatan kekaisaran asli yang sebanding dengan 3 takdir kekaisaran. Dia dapat sepenuhnya menggunakan 1 takdir kekaisaran untuk berintegrasi ke dalam seluruh pohon bela diri, menyebabkan pohon bela diri tersebut bertransformasi. 2 takdir kekaisaran yang tersisa kemudian akan digunakan untuk menembus rencana penghancuran dewa perang. Dengan cara ini, ia tidak hanya membuktikan dirinya sebagai seorang kaisar, tetapi juga menjadi kaisar yang agung, sesuatu yang belum pernah dicapai oleh siapapun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Kekuatan kekaisarannya sebenarnya sebanding dengan 3 takdir kekaisaran besar. Sebanding dengan 3 takdir kekaisaran besar. Dia mengintegrasikan 3 takdir kekaisaran besar sekaligus. Ini lebih dari sekedar kaisar yang memproklamirkan diri. Dewa pedang matahari dan bulan, 5 dewa perang agung di pegunungan, dan 36 kaisar dan raksasa agung, semuanya tampak dipukul oleh palu tak terlihat dan mundur puluhan langkah. Kekuatan kekaisaran asli yang sebanding dengan takdir 3 kaisar agung terintegrasi ke dalam tubuh dan sedang menjalani sertifikasi diri sebagai seorang kaisar. Betapa menakjubkannya ini, aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Ledakan.
Kekuatan yang sangat mengerikan dilepaskan dari pohon bela diri. Seluruh jalan yang lapuk dan kuno itu hancur berkeping-keping. Semua makam kaisar di segala penjuru tampaknya telah diserang oleh para dewa kuno. Ledakan dahsyat terdengar silih berganti, dan formasi serta batasan operasi yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Kalau saja makam para kaisar agung ini tidak diciptakan oleh dewa bencana terdahulu dan tidak luar biasa dahsyatnya, tentu makam-makam itu sudah dihancurkan dan dirusak oleh kekuatan mengerikan ini sejak lama. Pada saat ini, pohon bela diri itu lenyap sepenuhnya, berubah menjadi bola cahaya keemasan raksasa yang melayang di udara. Dari kejauhan, tampak seperti matahari kuno yang terbit di udara, menerangi seluruh makam para kaisar dengan warna keemasan. Berdengung. Suara gemetar kuno, datang entah dari mana, bergema. Suara-suara ini adalah suara dao besar dan hanya dapat dipicu saat seseorang dipromosikan menjadi kaisar atau raksasa. Namun, suara Tao yang dipicu oleh orang biasa bagaikan 10 dewa yang bernyanyi, tetapi suara Tao yang dipicu oleh Kinnan sekarang bagaikan puluhan ribu dewa yang meraung ke langit, seperti lonceng langit kuno dalam legenda yang dipukul secara langsung. Pada saat ini, karena suatu alasan yang tidak diketahui, Dewa Pedang Matahari dan Bulan, 5 dewa bela diri, dan 36 kaisar serta raksasa agung, melihat pemandangan menakjubkan di hadapan mereka, merasakan perasaan tidak berarti di hati mereka. Seolah-olah mereka semua telah menjadi semut. Ini adalah perbedaan kekuatan yang penting. Aku pernah menyapu bersih semua jenius dan menjadi yang terbaik di Zhongzhou, tetapi aku tidak bisa menjadi seorang kaisar. Aku telah menyentuh nasib 9 kaisar agung. Tak seorang pun pernah melakukan itu sebelumnya, dan tak seorang pun akan pernah melakukannya lagi. Aku tak bisa menjadi kaisar. Aku pernah menerima bantuan kaisar untuk menyempurnakan kekuatan kaisar yang asli, tetapi aku dilukai oleh seorang pengkhianat. Sahabatku meninggal, dan aku tidak bisa menjadi seorang kaisar. Benua yang luas ini terus berubah, dengan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Para pahlawan bangkit, dan aku ingin bersaing. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Kinnan tiba-tiba berdiri dan berteriak bagai guntur. Ketajaman di matanya seakan menembus sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya, dan menatap misteri di dalam sinar keemasan itu. Seolah merasakan kemauannya yang mengagumkan, cahaya keemasan yang bersinar terang, seperti matahari kuno, tiba-tiba melonjak, dan kekuatan kaisar yang mengerikan pun dikandung dan dilahirkan. Bab 1275, niat membunuh dalam waktu kurang dari beberapa lusin tarikan napas. Seiring dengan semakin besarnya kekuatan kaisar yang lahir, semacam perubahan terjadi, menyebabkan cahaya keemasan yang menyilaukan dipenuhi dengan gumpalan cahaya ungu yang menakjubkan, menjadikannya sangat misterius dan megah. Setelah menunggu 5 tarikan napas lagi, gelombang kekuatan kaisar, seolah ditarik oleh sesuatu, terlepas dari cahaya, bagaikan naga biru kuno, melolong ke langit, menggoyangkan tubuh mereka, dan terus-menerus tenggelam ke dalam tubuh Kinnan. Bang bang bang. Ledakan yang besar dan banyak, bagaikan badai yang dahsyat, bergema di dalam tubuh Kinnan. Kulit, tulang, dan darah Kinnan berubah menjadi ungu keemasan, berkilauan dengan aura kaisar agung. Ketangguhan, kekuatan, dan kualitas lainnya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya khawatir sekarang dia dapat menahan serangan senjata kekaisaran hanya dengan tubuh fisiknya. Jika hati Kinnan juga mengalami perubahan semacam ini, maka ia akan menjadi kaisar sejati. Berdengung. Tiba-tiba, suatu kekuatan isap muncul dari bagian tengah cahaya ungu yang melayang di udara, menyebabkan seluruh cahaya ungu itu menyusut ke arah pusat, hingga akhirnya berubah menjadi pola ungu emas kuno. Di dalam pola ungu emas ini terdapat dunia Qian. Di dunia ini, Kinnan, berjubah hitam dan berambut hitam, duduk bersila di atas gunung Qian, menatap langit. Di atas langit, ada sosok hijau yang halus. Pola ungu emas adalah kekuatan kaisar. Jubah hitam, rambut hitam, dan gunung hitam melambangkan keruntuhan dan kehancuran. Sosok hijau dan halus yang dipandang Kinnan adalah sosok dewa perang. Sekarang ketiga kekuatan ini telah menjadi satu dan berubah menjadi diagram kaisar runtuhnya dewa perang. Warna emas ungu. Kekuatan ungu emas kaisar agung. Kekuatan semua kaisar agung adalah emas, tetapi kekuatannya sebenarnya adalah emas ungu. Apakah ini kekuatan sejati kaisar agung? Inilah kaisar yang sebenarnya. Dewa Pedang Matahari dan Bulan, 5 dewa perang agung, dan 36 kaisar serta raksasa agung, menyaksikan pemandangan ini. Awalnya mereka terkejut, lalu teringat sesuatu, dan akhirnya bergumam sendiri dengan wajah bingung. Dahulu kala, mereka semua melaksanakan perintah kaisar. Di masa lalu, mereka telah membayangkan berkali-kali bagaimana jadinya jika mereka bisa menjadi kaisar. Hari ini, mereka akhirnya tahu. Sempurnakanlah itu di hatiku. Kinnan menyaksikan adegan ini dan berteriak keras. Dewa perang menghancurkan peta dan langsung berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala, terbang langsung ke arah Kinnan. Bukti identitas kaisar yang disebut-sebut pertama-tama adalah pohon leluhur bela diri, yang menyatu dengan takdir kaisar untuk melahirkan kekuatan kaisar. Sebagian kekuatan kaisar membersihkan tubuh, dan sisa kekuatan kaisar diintegrasikan ke dalam hati, berubah menjadi hati seorang kaisar. Hati adalah fondasi manusia dan sumber kekuatan. Setelah hati kaisar dimurnikan, tujuan kaisar akan tercapai,
dan seseorang kemudian dapat menguasai dan mengendalikan kekuatan kaisar. Itu akan menjadi jantung kaisar. Dewa pedang matahari dan bulan, 5 dewa perang, dan 36 kaisar dan raksasa agung semuanya gemetar hebat di dalam hati mereka. Mata mereka terpaku pada pemandangan ini, tidak ingin melewatkan sedetail pun. Keraguan yang hampir sama muncul dalam pikiran mereka. Ketika ia memurnikan hati kaisar, dan setelah dibaptis oleh kesengsaraan guntur, ia sepenuhnya menjadi seorang kaisar. Fenomena aneh apa yang akan dihadapi Kinnan? Anda harus tahu bahwa Kinnan adalah seorang kaisar yang membuktikan dirinya sendiri, seseorang yang memiliki 3 tabir kekaisaran besar, dan seorang kaisar yang membuktikan dirinya berdasarkan diagram Dao. Fenomena aneh yang terjadi itu tentu saja bukan fenomena yang dipicu ketika semua kultivator menjadi kaisar, dengan ribuan binatang buas berdiri tegak dan meraung ke langit. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Berani sekali kalian, semut, menyatakan diri sebagai kaisar. Sebuah suara yang dipenuhi amarah yang mencengangkan, seperti guntur dewa, tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, terdengar ledakan keras. Bahkan makam kaisar, yang dibangun oleh dewa perang, tertusuk paksa jauh di langit, meninggalkan celah yang sangat besar. Di celah itu, berdiri seorang lelaki tua berambut putih, memancarkan aura mengerikan. Tatapannya tertuju pada Kinnan, dan ia melangkah ke arahnya dengan niat membunuh. Semangat peringkat kaisar? Kinnan, yang sedang dalam proses memurnikan hati kaisar, serta dewa pedang matahari dan bulan, 5 dewa bela diri, dan berbagai kaisar dan raksasa yang hadir, semuanya mendongak pada saat yang sama. Ketika mereka melihat sosok ini, mereka semua terkejut dan tercengang. Tidak seorang pun menyangka bahwa roh daftar kaisar benar-benar akan datang. Mati. Roh peringkat kaisar ini sepertinya tidak mengenali Kinnan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya ada niat membunuh yang dingin di matanya. Roh kaisar mengangkat tangannya yang kurus, memperlihatkan pedang kuno berwarna hitam pekat. Ia melangkah maju, dan segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat gelap. Hanya energi pedang yang mengerikan yang menebas langsung ke arah Kinnan. Seluruh makam kaisar mulai bergetar hebat saat ini. Kekuatan pedang ini sungguh mengerikan. Tidak, hentikan dia. Dewa pedang matahari bulan, 5 dewa perang agung, dan 36 kaisar agung semuanya mengubah ekspresi mereka, dan tanpa ragu-ragu, sinar cahaya ilahi dan cahaya kekaisaran mekar, meluncurkan gerakan pembunuhan yang mengguncang bumi. Dan bergegas menuju roh daftar kaisar. Meskipun mereka tidak tahu mengapa roh kaisar peringkat tiba-tiba datang untuk membunuh mereka tidak akan pernah menyaksikan Kinnan dibunuh. Ledakan. Serangkaian ledakan dahsyat mengguncang bumi langsung terdengar. Sekalipun roh daftar kaisar memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, ia masih dapat ditangkis oleh serangan 5 dewa perang besar dan 36 kaisar agung. Beritahukan saya segera. Setelah dewa pedang matahari dan bulan melancarkan serangan, ia mengeluarkan sebuah token tanpa ragu dan mengirimkan sebuah pikiran ilahi. Setelah transmisi itu, seluruh tubuhnya hancur total, tak menyisakan apapun. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Seluruh makam kaisar tiba-tiba bergetar hebat. Bersamaan dengan ledakan yang mengerikan, kedalaman di atas runtuh lagi, dan sebuah jurang yang bahkan lebih besar dari sebelumnya pun muncul. Saya melihat seorang lelaki tua berambut merah dan berwatak agung muncul di celah itu. Kemunculan lelaki tua itu membuat semua yang ada di sana tampak pucat. Bahkan roh pada daftar kaisar pun tidak terkecuali. Ini, Tuhan, roh dari daftar dewa. 5 dewa perang agung dan 36 kaisar serta raksasa agung semuanya menahan napas dan wajah mereka berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah menduga bahwa roh dari daftar dewa akan datang langsung untuk membunuh mereka. Berani sekali kalian, semut, menyatakan diri sebagai kaisar. Roh dari daftar dewa juga mengeluarkan raungan amarah, dan menatap Kinnan dengan sepasang mata, memperlihatkan niat membunuh yang mencengangkan. Mati. Spirit of the Godless tidak membuang waktu, mengambil langkah besar dan menyerang secara langsung. Bab 1276 para raksasa tiba serangan roh daftar dewa bahkan lebih mengerikan daripada serangan roh kaisar agung. Saya melihat cahaya ilahi yang tak terbatas melonjak di atas seluruh makam kaisar, dengan cepat mengembun, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi pedang ilahi yang mengerikan, meletus dengan energi pedang yang mengerikan, dan menebas secara langsung. Serangan ini tampaknya tidak hanya memotong Kinnan menjadi beberapa bagian, tetapi juga menghancurkan seluruh makam kaisar. Hentikan roh kaisar agung, dan kami akan berurusan dengan roh daftar ilahi. Di antara 5 dewa perang agung, seorang pria parubaya berwajah serius dengan 2 rune kuno di matanya berbicara. Sambil berbicara, ia membuat segel tangan, dan rune yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas Kinnan. 4 dewa bela diri lainnya juga membentuk segel dan melepaskan seni sihir. Ya, Tuan. Setelah mendengar ini, 36 kaisar agung dan raksasa itu sama sekali tidak ragu. Dengan pikiran, mereka mengaktifkan 36 makam kaisar agung secara bersamaan. Mereka bersinar dengan cahaya kekaisaran yang menakjubkan, bagaikan 36 binatang kekaisaran kuno, mengaum dan bangkit, lalu menyerbu menuju arwah kaisar agung. Ledakan, ledakan, ledakan.
Energi mengerikan yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat ini. Seluruh kehampaan itu hancur berkeping-keping. Jika seorang kaisar agung biasa terlibat dalam dua perang mengerikan ini, keterampilan kekaisaran apapun yang dilepaskannya akan sia-sia dan dia akan mati di tempat. Tentu saja, roh-roh dari daftar dewa dan daftar kaisar yang datang untuk membunuh mereka memang kuat dan mengerikan. Tetapi dengan upaya bersama dari 5 dewa perang besar dan 36 kaisar besar, mereka masih berhasil diblokir. Kinnan, mereka semua ada di sini untukmu. Jangan buang waktu dan jadilah kaisar sesegera mungkin. Dewa perang dengan tanda di matanya berteriak. Bagus. Kinnan, yang terkejut, segera tersadar setelah mendengar ini. Ia berhenti berpikir dan bersiap untuk memurnikan hati kaisar. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Saya melihat celah besar muncul lagi di atas makam kaisar, yang bahkan lebih besar dari celah di daftar roh dewa. Cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya bersinar di celah itu, dan dalam cahaya itu, sebuah portal kuno, megah, dan menjulang tinggi tampak menjulang, memancarkan aura yang tak terlukiskan. Gerbang Surgawi Selatan, Selatan. Pada saat ini, 5 dewa perang agung dan 36 kaisar agung serta raksasa semuanya tersambar petir ketika melihat pemandangan ini. Kulit kepala mereka terasa sedikit mati rasa dan hawa dingin menjalar di hati mereka. Sebagai dewa perang dan kaisar agung, mereka tentu tahu betapa mengerikannya gerbang surga selatan. Jika daftar kaisar dan daftar dewa tidak bergabung, mereka tidak akan pernah bisa menandingi Nantianmen. Sekarang, bahkan gerbang Nantianmen datang untuk menyerang. Berani sekali kalian, semut, menyatakan diri sebagai kaisar. Teriakan yang mengerikan, bagaikan guntur dewa, langsung meledak. Mati. Saat kata kematian terucap, cahaya biru cemerlang tiba-tiba menyembur dari gerbang langit selatan, bagaikan napas naga. Cahaya itu begitu menakutkan dan bergerak dengan kecepatan luar biasa, melesat menuju Kinnan. Gunung Suci. Kelima dewa perang agung berteriak keras, dan kelima gunung suci di ujung jalan mengeluarkan serangkaian ledakan gemuruh. Mereka benar-benar terbang secara otomatis dan tiba di atas kepala Kinnan dengan kecepatan yang mencengangkan. Bersama-sama, mereka tampak membentuk penghalang langit. Namun, di kedalaman cahaya biru yang menakjubkan ini, sebuah cahaya misterius kuno benar-benar mekar. Seluruh cahaya biru itu langsung menembus 5 gunung suci tanpa hambatan dan turun ke kepala Kinnan. Ternyata ada kekuatan misterius yang terkandung dalam cahaya biru tersebut. Kekuatan ajaib ini dapat menembus segala sesuatu di dunia. Sudah berakhir. Ketika 5 dewa perang agung dan 36 kaisar agung melihat pemandangan ini, pupil mata mereka langsung menyusut seperti jarum, dan semua kekuatan suci di tubuh mereka dan kekuatan kaisar pun memadat. Serangan dari Nantianmen ini terlalu cepat dan terlalu mengerikan. Terlebih lagi, mereka hanya mampu melawan roh-roh daftar kaisar dan daftar dewa, dan sekarang mereka tidak punya waktu luang untuk melindungi Kinnan. Mungkinkah satu-satunya orang yang mampu membuktikan dirinya sebagai seorang kaisar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan juga seorang jenius yang menantang surga, akan meninggal di sini hari ini? Hehehe, arwah daftar kaisar, arwah daftar dewa, orang nantian, kalian mau membunuh orang langsung di wilayahku? Kalian benar-benar tidak menganggapku serius, Ernan. Tiba-tiba, waktu dan ruang seakan membeku, dan seringai serak dan menusuk terdengar. Di ujung jalan yang jauh, prasasti batu kuno yang berdiri tegak itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya bencana yang mengerikan, yang terjalin di atas kepala Kinnan, seakan-akan membentuk alam bencana. Ledakan. Setelah ledakan dahsyat itu, seluruh makam kaisar ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Serangan ini diblokir secara tiba-tiba. Itu adalah dewa bela diri bencana. 5 dewa perang agung dan 36 kaisar serta raksasa agung semuanya gemetar dan menunjukkan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Namun, mereka segera memikirkan sesuatu, dan kegembiraan di wajah mereka lenyap dalam sekejap. Dewa bencana yang sekarang bukan lagi dewa bencana yang dulu. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan hutan bencana, bisakah dia benar-benar menghentikannya saat menghadapi gerbang surga selatan? Desir. Serangan Nantianmen gagal dan bergerak lagi. Kali ini, bukan lagi cahaya biru yang melonjak, melainkan seluruh portal yang turun ke kepala Kinnan dengan postur yang mengerikan dan agung, dan langsung menghancurkan sosok Kinnan. Jika dilihat dari kejauhan, tampaklah seperti gunung kuno yang sedang meremukkan seekor semut. Ada kesenjangan besar antara keduanya. Hahaha, Kinnan, kau benar-benar memberiku kejutan besar. Aku tak menyangka kau benar-benar bisa membuktikan dirimu sebagai kaisar. Aku benar. Namun, Nantianmen, roh daftar kaisar, roh daftar dewa, kau ingin membunuhnya hari ini, itu hanya angan-angan. Tawa menggelegar terdengar dari atas makam kaisar. Melalui celah yang besar itu, Anda dapat melihat bahwa di dalam kehampaan tak berujung, terdapat loteng kuno, yang memancarkan aura penguasa yang tak tertandingi. Seorang pemuda misterius, bersinar dengan cahaya ilahi, melangkah keluar dari loteng dengan aura yang mengesankan seperti laut. Ini adalah Pavilion Wuyuan. Nantianmen, aku tidak menyangka kalian begitu tidak tahu malu. Namun, sebelum Pavilion Wuyuan sempat bergerak, teriakan dingin tiba-tiba meledak dari tubuh Kinnan. Seberkas cahaya terang melesat dari tubuh Kinnan ke langit. Dalam kecemerlangan ini,
muncullah sesosok yang berpakaian peri, bermata dingin dan cantik jelita, seakan datang dari langit, memancarkan aura mengerikan yang menghancurkan semua yang ada di sana. Sosok itu tak lain adalah wanita di cermin perunggu, sosok dari benua Changlan 8.000 tahun silam, sosok yang dikenal oleh banyak sekali manusia kuat dan raksasa, yang memuja dan mengaguminya. Gulungan. Bab 1277, mengutak-atik langit dan bumi. Wanita itu langsung bertindak. Ia mengangkat tangan gioknya dan menjentikkan jarinya. Cahaya mengerikan tiba-tiba melesat keluar dan menghantam gerbang selatan surga, menyebabkan ledakan dahsyat. Nantianmen yang tinggi, agung, dan mendominasi itu langsung terpukul mundur. Cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya yang saling bertautan hancur berkeping-keping. Bahkan di tengah gerbang, retakan muncul dan menyebar ke segala arah. Rusak. Serangan wanita itu belum berhenti, dan dia melancarkan serangan lain, yang secara langsung menghancurkan gerbang surga selatan menjadi berkeping-keping, mengubahnya menjadi cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi ke segala arah. Hahaha, kau memang pantas disebut Tuan Fei. Serahkan dua orang ini padaku. Pemuda misterius dari pavilion Wuyuan tertawa terbahak-bahak, lalu mengangkat tangannya, dan menyemburkan rantai merah tua dari telapak tangannya. Bagaikan naga jahat kuno dari neraka, ia menghantam roh-roh daftar kaisar dan daftar dewa dengan kekuatan yang mengerikan. Meskipun roh-roh daftar kaisar dan daftar dewa bereaksi sangat cepat, mereka tetap tidak dapat melepaskan diri dari rantai yang mengerikan itu. Mereka terjerat oleh lapisan-lapisan rantai, dan tubuh mereka tersegel. Kemudian, cahaya merah gelap yang mengerikan meledak dari rantai tersebut, menghancurkan roh-roh daftar kaisar dan daftar dewa hingga berkeping-keping. Sepertinya rumor itu benar. Roh-roh daftar kaisar, daftar dewa, dan gerbang langit selatan yang datang untuk membunuh kita kali ini hanyalah seutas tekad yang mereka tanam di antara langit dan bumi. Ketika seseorang membuktikan diri sebagai kaisar, seutas tekad ini akan terpicu, dan kaisar yang memproklamirkan diri itu akan terbunuh. Ini sungguh metode yang ampuh. Jika orang biasa, kebetulan, juga bisa menjadi kaisar, maka tanpa ada yang melindunginya, ia mungkin akan langsung binasa. Pemuda misterius dari pavilion Wuyuan mencibir dan berbicara. Begitu kata-kata ini diucapkan, 5 dewa perang agung dan 36 kaisar agung semuanya tiba-tiba terbangun. Tidak mengherankan jika kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh roh-roh daftar kaisar, daftar dewa dan gerbang surga selatan yang datang untuk membunuh kali ini hanya pada tingkat itu. Kehendak mereka telah disentuh oleh Qin Nan. Diri mereka yang sebenarnya pasti telah merasakannya. Pergi dan bantu Qin Nan menyegel rahasianya. Wanita di cermin perunggu itu mengucapkan kata-kata itu dengan dingin, lalu dengan sekejap sosoknya, dia menghilang kembali ke dalam cermin perunggu itu. Qin Nan menghadapi krisis kali ini, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sempurna dengan bantuan pavilion Wuyuan, tanpa perlu ia bertindak. Namun, ketika ia melihat kehendak nantian mendatang, niat membunuh muncul di hatinya dan ia langsung bertindak. Yang mulia benar sekali. Ernan, tolong bantu kami menutupnya. Pemuda misterius dari pavilion Wuyuan mengangkat bahunya tanpa mengeluh, mengangkat kepalanya dan berbicara ke kedalaman kehampaan. Ini rencanamu. Visimu benar-benar akurat. Suara serak dan para dewa bencana terdengar, seolah-olah ia mendesah dan iri. Setelah ia selesai berbicara, aura bencana yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dan mendarat di makam para kaisar. Haha, tentu saja. Pemuda misterius dari pavilion Wuyuan tertawa terbahak-bahak, membentuk segel tangan, dan mengeluarkan serangkaian rune misterius yang memancarkan cahaya ilahi. Rune-rune misterius itu melayang ke udara, menyegel aura seluruh makam kaisar. Di sisi lain, 5 dewa perang agung dan 36 kaisar agung serta raksasa melihat pemandangan di depan mereka, tersadar, dan terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pavilion Wuyuan benar-benar telah melindungi Qin Nan, dan bahwa orang dewasa itu sebenarnya adalah malapetaka 3 kehidupan Qin Nan. Mungkinkah? 5 dewa perang agung dan 36 kaisar agung semuanya memikirkan sesuatu. Pikiran mereka bergerak, dan mata mereka berkilat menyilaukan saat mereka menatap Qin Nan lagi. Seorang jenius yang telah membuktikan dirinya sebagai seorang kaisar, dengan perlindungan pavilion Wuyuan dan bencana 3 kehidupan orang dewasa itu, seberapa besar ia akan tumbuh seiring waktu? Lebih dari itu, apakah pola yang tidak berubah sejak 15.000 tahun lalu akan berubah karena hal ini? Namun, Qin Nan sama sekali tidak menyadari tindakan cermin perunggu, pavilion Wuyuan, atau pikiran para dewa bela diri dan kaisar agung. Pikirannya sepenuhnya terbenam dalam hatinya sendiri. Menyaring. Qin Nan memanfaatkan kesempatan itu, berteriak pelan, dan mengeluarkan tekadnya. Diagram kaisar kehancuran dewa perang yang terbang ke tubuhnya tiba-tiba meraung seperti naga yang berenang, beredar di meridian, lalu terbang ke jantung, menghasilkan perpaduan yang luar biasa. Dalam sekejap, aura kekaisaran yang mengerikan terpancar dari Qin Nan. Pada saat yang sama, di benua Changlan, Zhongzhou, sebuah tempat misterius. Di sebuah halaman kayu kecil, seorang lelaki tua berambut putih tengah menatap papan catur dengan lampu hitam putih yang berkedip-kedip, alisnya berkerut. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras, dan papan catur batu biru itu hancur berkeping-keping. Ini. Orang tua berambut putih itu sedikit terkejut,
menutup matanya dan berpikir sejenak, sampai dia menemukan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah. Di dunia ini benar-benar muncul seseorang yang mengaku sebagai kaisar. Lagi pula, kemauan yang ia tanam antara aturan langit dan bumi malah terhapus. Artinya, bukan saja seseorang telah berhasil membuktikan dirinya sebagai seorang kaisar, tetapi di balik orang tersebut ada sosok yang amat kuat yang melindunginya. Apakah kamu juga menyadarinya? Sebuah suara tanpa emosi bergema, dan secara mengejutkan itu adalah roh dari daftar ilahi. Saudaraku, mereka bahkan telah memblokir rahasia surgawi, sehingga mustahil untuk diselidiki. Mungkinkah mereka berhasil melakukan ini? Apakah itu sesuatu yang dilakukan orang-orang nantian? Kata lelaki tua berambut putih itu dengan ekspresi agak jelek. Gerbang Nantianmen mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menjadikan seseorang kaisar, dan kemungkinan besar tidak akan berhasil. Menurutku, ini mungkin tipu daya orang di balik gerbang Nantianmen, dan dia menargetkan kita. Roh daftar dewa berkata dengan ringan. Jadi bagaimana kita mengatasinya? Pria tua berambut putih itu langsung bertanya. Pertama, kita akan mengutak-atik aturan langit dan bumi agar tidak menarik bencana guntur. Setelah itu, secara alami akan terungkap. Setelah terungkap, kita akan memikirkan tindakan balasan. Kata roh daftar ilahi. Bagus. Pada saat inilah benua Changlan, kerajaan para dewa, menjadi tempat yang sangat sulit. Sebuah portal megah, luas dan kuno berdiri di bumi, seakan-akan menghubungkan ke-9 surga di atas dan 9 dunia bawah di bawah, menekan seluruh benua. Tiba-tiba, cahaya misterius kuno berkelebat di atas portal. Siapakah yang membuktikan dirinya sebagai kaisar, dilindungi oleh yang kuat, dan menyegel rahasia surga? Suara ini, dengan sedikit nada marah, adalah suara roh Nantianmen. Kali ini, serangan itu pasti dilakukan oleh kaisar peringkat atau dewa peringkat. Sekarang, kalian harus mengutak-atik kekuatan aturan langit dan bumi, agar mereka tidak dapat menjatuhkan kesengsaraan guntur Kaisar Agung dan menekan mereka terlebih dahulu. Sebuah suara kuno terdengar dari dalam gerbang surga selatan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Roh gerbang langit selatan terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Kemudian, seberkas cahaya kuno menyinari seluruh gerbang kuno yang megah dan megah itu, menyebabkan daratan paling selatan bergetar, dan langit serta bumi mulai mengalami perubahan yang menakjubkan. Namun, ketika gerbang Nantian, daftar dewa, dan daftar kaisar menyerang secara bersamaan, mereka tidak menyadari bahwa yang mengaku sebagai kaisar itu adalah musuh bintang 3 yang diidentifikasi oleh Nantian. Bidak catur di bawah rata-rata di mata 2 orang terakhir, dan orang tanpa masa depan di mata banyak orang. Kim Nan adalah salah satunya. Bab 1278 kesengsaraan guntur belum tiba saat ini, di hutan bencana, makam para kaisar. Seluruh tubuh Kim Nan dipenuhi dengan kekuatan kekaisaran yang luar biasa, dan sinar cahaya ungu kemasan memancar, berkedip-kedip dan memudar seperti napas binatang buas raksasa purba yang kacau. Sesekali, cahaya itu akan menerangi dunia dengan rona ungu kemasan. Ledakan. Sebuah ledakan memekakkan telinga tiba-tiba meletus dari tubuh Kim Nan. Energi yang mengerikan dan dahsyat langsung mengguncang jalan yang hancur dan lapuk, langsung menghancurkannya berkeping-keping. Selanjutnya, serangkaian badai energi terbentuk, menyapu ke segala arah. Tubuh yang kuat. Pemuda misterius dari Pavilion Wuyuan, 5 dewa bela diri agung, dan 36 kaisar agung semuanya diam-diam terkesima ketika melihat pemandangan ini. Dengan penglihatan mereka yang tajam, mereka secara alami dapat melihat bahwa Kim Nan telah mengembangkan tubuh kaisar, dan tubuh kaisar yang sangat mengerikan. Saya khawatir bahkan raksasa setingkat kedua kaisar agung tidak akan mampu berbuat apa-apa pada tubuh ini. Ledakan. Tiba-tiba, jantung di tubuh Kim Nan, yang telah menjadi jantung dewa perang, Kaisar Bianmi, berubah menjadi ungu dan emas, dan mulai berdetak kencang, membuat suara getaran yang mencengangkan, seolah-olah puluhan ribu raksasa kuno berlari liar di seluruh negeri. Baru setelah 30 napas kemudian suara detak jantung itu tiba-tiba berhenti. Menabrak. Saat jantung berhenti berdetak, aliran-aliran kekuatan kekaisaran yang asli mulai bermunculan dengan liar, bagaikan sungai yang deras, terus mengalir ke dalam jantung. Dalam sekejap mata, aliran-aliran itu menyatu menjadi sungai kekuatan kekaisaran yang tak tertandingi besarnya. Di sungai ini, kekuatan kekaisaran mengalir terus-menerus dan tanpa henti. Seluruh aura Kim Nan berubah seketika, bagaikan pohon tinggi dan tegak yang menjelma menjadi gunung agung yang mendominasi. Hanya dengan lambaian tangannya, ia mampu mengguncang dunia dan mengintimidasi para pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Apakah ini tingkat ke-6 Kaisar Agung? Pemuda misterius dari Pavilion Wuyuan, 5 dewa bela diri agung, dan 36 kaisar serta raksasa agung tak kuasa menahan napas. Transformasi yang dibawa oleh kaisar yang memproklamirkan diri ini bahkan lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Awalnya, mereka mengira bahwa setelah menjadi kaisar, mereka paling-paling hanya akan setara dengan tingkat ketiga Kaisar Agung. Namun sekarang, Kim Nan baru saja naik ke tingkat pertama Kaisar Agung, dan aura serta kekuatan kekaisarannya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan tingkat ke-6 Kaisar Agung. Jika kita berbicara tentang kekuatan tempur sesungguhnya, mungkin lebih kuat lagi. Tentu saja,
Alasan utama mengapa Qin Nan mampu mencapai ini adalah karena ia merupakan perpaduan 9 pohon, dengan kekuatan pecahan pohon Changlan, serta perpaduan 2 diagram Dao. Akhirnya, aku menjadi Kaisar Agung. Mata Qin Nan yang tadinya tertutup rapat, perlahan terbuka, dan rona kegembiraan tampak di wajahnya. Dia akhirnya menunggu hari ini. Sejak saat ini, ia telah mencapai tingkat raksasa di benua Changlan, dan ia memenuhi syarat untuk mengetahui banyak rahasia benua Changlan. Tidak hanya itu, dia juga dapat menggunakan kekuatan kekaisaran asli untuk menyelamatkan Jiang Bilan. Oh iya, asal mula kekuatan kekaisaran. Cermin perunggu itu pernah memberitahuku bahwa ketika aku berhasil membuktikan diri sebagai seorang kaisar, aku akan mampu menyerap asal mula kekuatan kekaisaran dari antara langit dan bumi dan menyelamatkan Jiang Bilan. Ayo kita coba sekarang. Qin Nan memikirkan hal ini dan segera menenangkan pikirannya, duduk bersila, dan melepaskan jiwa Dewa Perang. Setelah mencapai alam Kaisar Agung, seseorang dapat menggunakan jiwa bela diri untuk menyerap kekuatan Kaisar Agung, alih-alih menggunakan jiwa bela diri untuk menyerap energi spiritual seperti sebelumnya. Jiwa Dewa Perang Surgawi tingkat 9, begitu diaktifkan, tiba-tiba meletus dengan kekuatan hisap yang sangat mengerikan, bagaikan lubang hitam yang muncul, dengan gila-gilaan menyedot energi spiritual seluruh makam Kaisar. Hah, ada apa? Qin Nan sedikit terkejut. Bagaimana mungkin jiwa Dewa Perang masih menyerap energi spiritual sekarang, bukannya kekuatan Kaisar? Aku baru saja melupakan sesuatu yang penting. Meskipun aku telah mengolah tubuh, hati, dan kekuatan Kaisar, aku belum menjalani baptisan kesengsaraan guntur surgawi dan duniawi. Hanya dengan menjalani baptisan kesengsaraan guntur, aku dapat memperoleh pengakuan dari langit dan bumi serta menyerap kekuatan kekaisaran yang asli. Qin Nan segera memikirkan sesuatu dan menepuk dahinya. Sekarang, mari kita mulai mengatasi kesengsaraan itu. Qin Nan menarik jiwa Dewa Perang dan mengembuskan napas perlahan. Tatapannya menajam saat ia menatap langit. Jantung kehancuran Dewa Perang di tubuhnya mulai aktif untuk pertama kalinya. Jika malapetaka guntur tidak datang sekarang, kapankah ia akan datang? Perkataan Qin Nan bagaikan guntur, seolah-olah dia mempertanyakan langit dengan momentum yang luar biasa. Dia tidak melakukan gerakan bertahan apapun, bahkan tidak menghunus pedang pemecah langit. Sebab, saat seseorang mencapai alam Kaisar Agung atau raksasa, bencana guntur yang dialami berbeda dengan sebelumnya. Meskipun tenaganya sangat kuat, sebagian besar kaisar dan raksasa dapat menahannya dan paling banyak hanya mengalami luka ringan. Di mata banyak orang, kesengsaraan guntur kaisar hanyalah formalitas belaka. Setelah puluhan napas, alis Qin Nan berkerut lagi. Secara logika, karena ia begitu memprovokasi langit dan bumi, seharusnya langit dan bumi langsung marah dan mengirimkan badai petir. Mengapa tidak ada reaksi sampai sekarang? Kesengsaraan guntur kaisar tidak muncul? Mungkinkah? 5 Dewa Perang Agung dan 36 Kaisar Agung serta raksasa semuanya tercengang melihat pemandangan ini. Saat mereka bereaksi, mereka langsung teringat sesuatu. Haha, mereka benar-benar bergerak cepat. Qin Nan, jangan coba-coba lagi. Bencana guntur surgawi tidak akan turun, karena aturan langit dan bumi saat ini telah diutak-atik oleh mereka. Ketika pemuda misterius dari Pavilion Wuyuan melihat pemandangan ini, seringai muncul di sudut mulutnya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia merasa sangat muak dengan praktik ini. Senior, mungkinkah itu daftar kaisar, daftar dewa, atau gerbang langit selatan? Apa maksudnya mengutak-atik aturan langit dan bumi? Qin Nan menatap pemuda misterius itu dan langsung bertanya. Kau sekarang dianggap sebagai kaisar setengah langkah. Aku bisa memberitahumu beberapa hal, tapi aku tidak bisa memberitahumu semuanya. Sederhananya, daftar kaisar, daftar dewa, dan gerbang langit selatan telah mengubah aturan seni bela diri langit dan bumi, sehingga kesengsaraan guntur langit dan bumi tidak akan menimpa mereka yang telah mencapai realisasi diri sebagai kaisar. Pemuda misterius dari Pavilion Wuyuan menjelaskan. Jangan mengecewakan kaisar yang memproklamirkan diri sendiri. Qin Nan terkejut. Dia tidak membayangkan bahwa daftar kaisar, daftar dewa, dan gerbang surga selatan begitu kuat hingga mampu melakukan hal seperti itu. Mengapa mereka melakukan ini? Qin Nan menarik napas dalam-dalam, dan kilatan dingin muncul di matanya. Dia kurang lebih dapat memahami mengapa orang nantian menyerangnya. Tetapi mengapa daftar kaisar dan daftar dewa mengambil tindakan terhadapnya? Jika bukan karena 5 Dewa Perang Agung, 36 Kaisar Agung, dan Pavilion Wuyuan serta cermin perunggu yang datang menyelamatkannya, dia mungkin sudah mati di tangan daftar kaisar dan daftar dewa. Awalnya, Qin Nan hanya waspada terhadap daftar kaisar dan daftar dewa. Sekarang, dia punya niat membunuh. Bab 1279 Rambut Iblis tiba, kita bicarakan ini nanti. Kita selesaikan ini dulu. Pemuda misterius dari Pavilion Wuyuan tersenyum tipis dan memandang ke arah 5 Dewa Bela Diri Agung dan 36 Kaisar Agung. Qin Nan segera mengerti dan mengangguk, menekan niat membunuhnya dan berbalik menatap orang-orang kuat lainnya. Terima kasih atas bantuan kalian semua, para senior. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Qin Nan membungkuk kepada 5 Dewa Bela Diri dan 36 raksasa dan berbicara dengan ekspresi serius. Jika bukan karena mereka,
tidak akan bisa dipastikan apakah dia bisa mencapai level saat ini untuk menjadi seorang kaisar kali ini. Haha, Qin Nan, kamu benar-benar sopan. Itu hanya masalah sepele, tidak perlu dibicarakan. Yaitu, 5 Dewa Perang Agung dan 36 Kaisar Agung semuanya menggelengkan kepala dan tertawa. Tanpa disadari, sikap mereka terhadap Qin Nan juga mulai berubah. Meskipun Qin Nan sekarang hanya seorang kaisar setengah langkah, kekuatan dan kualifikasi yang ditunjukkan Qin Nan mampu meyakinkan bahkan mereka. Selain itu, masalah guntur dan kilat dari langit dan bumi juga mudah diatasi. Qin Nan, selamat. Suara serak dan menusuk terdengar di langit, lalu sesosok gelap dan bengkok muncul di udara. Itu adalah kehendak penguasa hutan bencana, Dewa Bencana. Enan, aku harus jujur. Sebelum Qin Nan benar-benar mencapai status kaisar, jika rumor sekecil apapun bocor darimu, hutan Enanmu akan musnah. Pemuda misterius dari Pavilion Wuyuan berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja, kami akan merahasiakannya. Namun, kami berharap rekan Dawi Qin Nan, ketika beliau sukses dan membuat gebrakan di masa depan, dapat membantu kami. Dewa bela diri bencana tidak marah sama sekali, tetapi malah berbicara. Senior, saya pasti tidak akan menolak. Qin Nan berkata cepat. Qin Nan, ini hadiah dari kami. Kamu mungkin membutuhkannya nanti. Dewa Perang, yang matanya dipenuhi rune, berbicara dan membentuk segel dengan tangannya. Melihat ini, para Dewa Perang, Kaisar, dan raksasa lainnya juga mengangguk dan membentuk segel sihir. Diagram Kaisar Ilahi, kondensat. 5 Dewa Perang Agung dan 36 Kaisar Agung berteriak keras dan menjentikkan jari mereka ke arah Qin Nan. 41 sinar cahaya melesat keluar dan mendarat di tubuh Qin Nan. Sebuah pola perlahan terbentuk di lengan kirinya. Pola ini mewujudkan kehendak 5 Dewa Perang Agung dan 36 Kaisar Agung. Jika diaktifkan, ia akan memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Qin Nan, ayo pergi dulu. Ada yang menunggumu. Pemuda misterius dari Pavilion Wuyuan tersenyum tipis saat melihat pemandangan ini. Terima kasih, para senior. Qin Nan tidak bergerak, tapi membungkuk lagi. Setelah itu, setelah berbincang dengan Dewa Bela Diri Bencana, berbagai Dewa Bela Diri, dan berbagai Kaisar Besar dan Raksasa, Qin Nan kembali ke Pavilion Takdir Bela Diri bersama dengan pemuda misterius dari Pavilion Takdir Bela Diri. Kakak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dewa Perang dengan rune mata segera bertanya. Lanjutkan memilih penerus Dewa Jahat. Dewa Jahat mengangkat kepalanya, seolah menatap sesuatu, dan berkata dengan suara serak, meskipun kebangkitan Qin Nan luar biasa kuat dan mengerikan, apakah kau lupa pertempuran besar yang terjadi 15.000 tahun yang lalu? Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dan menyaksikan pertarungan itu berlangsung. Mendengar kata-kata ini, 5 Dewa Perang Agung dan 36 Kaisar serta Raksasa Agung semuanya menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi mereka menjadi suram seolah-olah mereka memikirkan sesuatu dalam benak mereka. Ya, yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu dan menyaksikan pertarungan harimau dari atas gunung. Bagaimanapun, daftar Kaisar, daftar Dewa, gerbang surga selatan, dan orang di balik gerbang surga selatan semuanya terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, di kehampaan tak berujung, di Pavilion Wuyuan, di lantai 5. Qin Nan, daftar Kaisar, dan daftar Dewa bukanlah musuh sejati, dan terkadang kita bahkan harus bersekutu dengan mereka. Tapi sekarang setelah kau menyatakan diri sebagai Kaisar, kau telah menyentuh batas mereka. Kau harus tunduk kepada mereka atau dibunuh oleh mereka. Pemuda misterius itu berkata perlahan. Menyentuh batas bawah mereka? Batas bawah apa? Qin Nan bertanya. Ambil contoh pertempuran memperebutkan mandat Kaisar dan Keilahian. Tujuan awal daftar Kaisar dan daftar Keilahian adalah agar para kultivator dapat langsung menyerap mandat Kaisar dan Keilahian mereka. Kini setelah mencapai realisasi diri, artinya Anda tidak perlu lagi menanggung mandat Kaisar atau bahkan Keilahian. Ini akan menjadi potensi bahaya yang sangat besar. Kilatan melintas di mata pemuda misterius itu. Begitu. Ngomong-ngomong, senior, bisakah kau memberitahuku rahasia benua Changlan sekarang? Qin Nan mengangguk, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan lanjut bertanya. Sejak ia menginjakkan kaki di Zhongzhou, Pavilion Wuyuan telah mengatakan bahwa ketika ia menjadi kaisar, mereka akan memberitahunya rahasia sebenarnya dari benua Changlan. Saya tidak bisa memberitahumu sekarang. Sebelum pemuda misterius itu sempat berbicara, sebuah suara dingin terdengar. Qin Nan menoleh dan melihat, ekspresinya tiba-tiba terkejut. Saya melihat ada satu orang lagi di lantai 5 pada suatu saat. Orang ini berpakaian putih, berdiri dengan tangan di belakang punggung, tatapannya tajam, dan rambut putihnya yang mencolok berkibar tertiup angin. Dari kejauhan, segala sesuatu di dunia tampak pucat dibandingkan dengan orang ini, bahkan Pavilion Wuyuan pun tak terkecuali. Qin Nan pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia adalah pemimpin aliansi anti surga, Dewa Pedang Rambut Iblis. Namun, Dewa Pedang Rambut Iblis saat itu diubah oleh Pavilion Wuyuan. Sekarang, Dewa Pedang Rambut Setan telah datang sendiri. Kau baru setengah langkah Kaisar Agung sekarang. Dulu, kami, termasuk pria itu 8.000 tahun yang lalu, semua bersumpah kepada langit dan bumi ketika kami diangkat menjadi Kaisar Agung.
Jika kukatakan padamu, aku pasti akan menerima pukulan telak. Dewa pedang rambut iblis melangkah maju dan berkata dengan ringan. Mova, kenapa kamu datang langsung ke sini? Bukankah kamu bilang Qin Nan masih belum ada di matamu? Pemuda misterius dari pavilion Wuyuan berkata sambil tersenyum. Sebelumnya dia tidak ada di mataku, tapi sekarang dia benar-benar mengesankan. Aku harus menyesuaikan rencanaku. Dewa pedang rambut iblis berkata terus terang, tanpa rasa malu sedikit pun. Dia hanya seorang kaisar setengah langkah. Qin Nan, yang berdiri di sampingnya, diam-diam mengepalkan tinjunya. Meskipun dia sekarang telah mencapai tingkat pertama dari kekuatan kekaisaran asli Kaisar Agung, sebanding dengan tingkat ke-6 Kaisar Agung di benua Changlan saat ini, dan kesengsaraan guntur langit dan bumi hanyalah formalitas, tetapi sekarang, formalitas ini sangat penting baginya. Jika dia tidak dapat menyerap kekuatan kekaisaran asli, dia tidak akan dapat menyelamatkan Jiang Bilan. Jiang Bilan mati untuknya di masa lalu, bagaimana mungkin dia tidak menyelamatkannya? Senior, pemimpin aliansi, apakah Anda tahu cara memanggil badai surgawi dan duniawi? Qin Nan bertanya sambil menghembuskan napas perlahan. Sebenarnya, ia juga pernah menghadapi masalah kesengsaraan guntur langit dan bumi sebelumnya, dan ia telah menyelesaikannya dengan bantuan segel emas misterius. Namun, sekarang, kekuatan kesengsaraan guntur yang dibutuhkan untuk kesengsaraan guntur Kaisar Agung terlalu besar, dan pertempuran untuk nyawa Kaisar telah berakhir. Ia sama sekali tidak mampu menyerap kekuatan kesengsaraan guntur dari Kaisar Agung lainnya. Sebaiknya menggunakan metode lain. Ada dua cara. Dewa pedang rambut iblis menatap Qin Nan dengan senyum di wajahnya. Pertama, membantai jutaan biksu akan mengundang murka langit dan bumi, serta mendatangkan hukuman guntur. Kedua, pergilah ke area terlarang ke-7. Bab 1280, Yuan Dao Tianxian. Ketika pemuda misterius dari pavilion Wuyuan mendengar ini, kilatan cahaya melintas di matanya, tetapi dia tidak banyak bicara. Lebih baik kamu pilih yang pertama. Pilihan pertama sangat sederhana. Tanah suci surga selatan telah merekrut sejumlah besar murid Zongzu. Dengan tingkat kultivasimu, itu lebih dari cukup untuk membantai 300.000 kultivator mereka. Dengan 700.000 kultivator yang tersisa, kau bisa membantai murid-murid dari berbagai faksi besar, atau kau bisa pergi ke Zongzu, atau 4 benua, dan seterusnya. Bunuh 100 orang dan kau jadi raja, bunuh 10.000 orang dan kau jadi orang suci, bunuh 1 juta orang dan kau jadi kaisar. Dewa pedang rambut iblis mengatakannya dengan ringan, seolah di matanya, kehidupan jutaan pendeta ini hanyalah jutaan semut, dan tidak masalah bahkan jika mereka terbunuh. Pemimpin aliansi, saya tidak akan pernah melakukan metode pertama. Tolong beritahu saya metode kedua. Qin Nan menolak tanpa banyak berpikir. Meskipun di benua Changlan, yang kuat memangsa yang lemah dan kekuatan dihormati, tetapi tidak peduli apakah seseorang kuat atau lemah, semua orang adalah makhluk hidup. Dia tidak mempunyai dendam terhadap orang lain, dan dia tidak akan pernah memulai pembantaian demi kepentingan egoisnya sendiri. Bisa. Seperti yang kita semua tahu, dulunya ada 7 wilayah terlarang di dunia, tanah terlarang Dewa Iblis, Taman Obat yang Hilang, Panggung Pembunuh Dewa, Alam Bela Diri, Hutan Bencana, Laut Kuno 9 karakter, dan asal mula Gunung Surgawi. Di Gunung Tianshan Yuan Dao ini, terdapat tempat misterius yang tidak terpengaruh oleh daftar kaisar, daftar dewa, dan gerbang surgawi selatan. Selama kau naik ke tempat itu, kau akan dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi, menarik guntur kesengsaraan, dan membuktikan dirimu sebagai seorang kaisar. Namun, tidak seperti Dao Tai Dewa Pembunuh, Alam Takdir Bela Diri, Hutan Bencana, dan Laut Kuno 9 karakter, Gunung Tianshan Yuan Dao ini tidak memilih penerus untuk melanjutkan perjuangan. Gunung ini telah menghilang dari benua selama ribuan tahun. Ekspresi Dewa Pedang Rambut Iblis tidak berubah sama sekali saat dia berbicara dengan tenang. Jadi begitulah adanya. Qin Nan mengangguk diam-diam. Dia baru menyadari bahwa area terlarang utama telah memilih penerus. Dari sudut pandang ini, ia pastilah penerus yang dipilih oleh Wu Yuanji, yaitu Pavilion Wuyuan. Maka, Tang Qingsan dan Gong Yang adalah penerus yang dipilih oleh Sasen Dao Tai dan Jiu Ziguhai. Pemimpin, apakah Anda bermaksud menemukan Gunung Tianshan Yuan Dao ini? Qin Nan menggelengkan kepalanya, tidak berpikir lebih jauh, dan bertanya cepat. Kalau kau ingin menemukannya, kau tak perlu melakukan apapun. Aku punya cara untuk membuat Yuan Dao Tianshan muncul kembali di dunia. Tapi, tahukah kau betapa berbahayanya dirimu saat itu terjadi? Dewa Pedang Rambut Iblis menatap Qin Nan, tatapan matanya makin tajam, seakan-akan dia adalah 2 pedang dewa yang hendak saling serang, membuat orang tak dapat menatap langsung ke arahnya, membuat orang-orang takut. Suasana di sekitar mereka juga menjadi tegang pada saat ini. Aku tahu, tapi itu tidak penting. Qin Nan membalas tatapan Dewa Pedang Rambut Iblis tanpa rasa takut, matanya penuh tekad. Dia paham betul bahaya yang disebutkan Dewa Pedang Rambut Iblis. Jika Gunung Yuan Dao Tianshan, yang telah menghilang dari benua selama ribuan tahun, muncul kembali di dunia, 3 kekuatan utama, beberapa daerah terlarang, 8 klan kuno, dan kaisar serta raksasa tersembunyi dari kerajaan setengah dewa semuanya akan pergi ke tempat ini secara langsung. Pada saat itu, Qin Nan tidak hanya harus menghadapi para raksasa utama,
tetapi jika dia membuktikan dirinya sebagai seorang kaisar, itu juga akan mengguncang seluruh kerajaan demigod dan bahkan seluruh benua Changlan. Pada saat itu, daftar kaisar, daftar dewa, gerbang surga selatan, dan semua kaisar serta raksasa besar mungkin akan menargetkannya. Tapi lalu kenapa? Kekuasaannya yang diklaim sendiri akan terungkap cepat atau lambat dan tidak dapat disembunyikan selamanya. Jika demikian halnya, jika badai datang, badai itu mungkin datangnya lebih dahsyat. Bagus sekali. Ketika saatnya tiba, aku akan pergi mencari Yuandao Tianxian secara pribadi. Ia akan muncul kembali di dunia sekitar setengah tahun lagi. Qin Nan, mulai sekarang, aku akan membantumu dengan segenap kekuatanku. Jika kau membutuhkan sesuatu di masa mendatang, silakan hubungi aku langsung melalui token ini. Dewa Pedang Rambut Iblis mengangguk, matanya berbinar, lalu menyerahkan token giok putih. Jika para kaisar dan raksasa aliansi anti surga melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan sangat terkejut, karena belum pernah ada seorang pun yang mendapatkan token Dewa Pedang Rambut Iblis, bahkan murid-muridnya, Mingkong dan Kaisar Rongtian. Pemimpin aliansi, ini. Wajah Qin Nan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa metode yang disebutkan oleh Dewa Pedang Rambut Setan adalah pergi dan menemukannya sendiri. Kau tahu, tidak ada hubungan apapun di antara mereka berdua, belum lagi Dewa Pedang Rambut Iblis bahkan melemparkan tokennya kepadanya. Tak perlu bicara lagi, tak perlu berterima kasih padaku, semua ini untuk menghancurkan orang-orang nantian. Selama aku bisa menghancurkan orang-orang nantian, bahkan jika itu berarti membunuh semua orang di dunia dan menghancurkan segalanya, aku tak akan ragu. Begitu ia selesai berbicara, mata Dewa Pedang Rambut Iblis tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan aura pembunuh serta kebencian yang tak tertandingi memancar darinya, menyebabkan jubah putihnya menari liar tertiup angin, berdesir. Seluruh rumah mulai bergetar hebat, dan bahkan ruang hampa di sekitarnya pun berwarna merah darah. Ketika Dewa Pedang marah, langit dan bumi berubah warna. Niat membunuh dan kebencian yang begitu kuat. Jantung Qin Nan bergetar. Apa sebenarnya yang dilakukan gerbang surga selatan saat itu hingga membuat Dewa Pedang Rambut Iblis begitu dibenci? Rambut ajaib, apakah kau ingin menghancurkan tempatku? Ketika pemuda misterius dari pavilion Wuyuan melihat pemandangan ini, kelopak matanya langsung berkedut dan dia berkata dengan tidak senang. Maaf, aku kehilangan ketenanganku. Dewa Pedang Rambut Setan bereaksi dan semua niat membunuh dan kebenciannya mereda. Kalau begitu, aku tidak akan bicara lagi. Aku akan mengingat kebaikan hati ini dan akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan gerbang nantian suatu hari nanti. Qin Nan berkata perlahan, tidak lagi menolak. Mungkin karena dia melihat betapa besar kebencian Dewa Pedang Rambut Iblis terhadap Nantianmen, sikap Qin Nan terhadapnya telah berubah tak terlihat, dan tak ada lagi keanehan dan keterasingan yang dia rasakan saat mereka pertama kali bertemu. Baiklah kalau begitu, aku pergi dulu. Dewa Pedang Rambut Setan mengangguk, mengetukkan jari kakinya, dan menghilang di tempat. Qin Nan, selama 6 bulan ke depan, ingatlah untuk tidak mengekspos dirimu. Saat ini, peringkat kaisar, peringkat dewa, dan gerbang surgawi selatan jelas saling curiga dan belum akan memikirkanmu. Tapi jika kau mengekspos dirimu, mereka pasti akan tahu, dan kita akan berada dalam masalah besar. Pemuda misterius dari pavilion Wuyuan berkata dengan ekspresi serius. Saya pasti akan mengingatnya, tapi senior, apakah daftar kaisar, daftar dewa, dan Nantianmen saling bertentangan? Qin Nan mengangguk dan bertanya cepat. Mengenai situasi di kerajaan demigod, saat ini ia hanya mengetahui keberadaan 3 kekuatan besar, 7 wilayah terlarang, dan 8 klan kuno. Ia bahkan tidak mengetahui dengan jelas hubungan yang saling bertentangan di antara mereka. Yah, untuk saat ini, mereka sedang beroposisi. Kalau tidak, aku khawatir seluruh benua Changlan akan menghadapi bencana yang nyata. Pemuda misterius dari pavilion Wuyuan tersenyum tipis. Bencana sungguhan? Senior, aku tahu betul kekuatan orang Nantianmen. Tapi kultivasi macam apa mereka di daftar kaisar dan daftar dewa? Qin Nan mengajukan pertanyaan dalam benaknya. Mampu mengutak-atik aturan langit dan bumi tampaknya bukan lagi kemampuan dewa perang. Daftar kaisar, daftar dewa, rahasia gerbang langit selatan, perang yang terjadi 15.000 tahun lalu, dan perang yang terjadi 8.000 tahun lalu, ketiga hal ini tidak dapat diungkapkan kepadamu. Kamu hanya akan mengetahuinya setelah kamu menjadi kaisar. Pemuda misterius dari pavilion Wuyuan berhenti sejenak, dan tatapan matanya menjadi dalam. Tapi aku bisa memberitahumu satu hal. 15.000 tahun yang lalu, atau di dunia lain, atau bahkan di atas 9 langit, jika kau ingin berlatih kultivasi, kau tidak perlu mengolah jiwa bela dirimu. Jika kau ingin menjadi kaisar agung atau dewa bela diri, kau tidak perlu menanggung takdir kaisar atau memurnikan keilahian. Bersambung.